manusia sebagai makhluk rasional yang dapat berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan pada dirinya. Manusia juga dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya harus dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Kemudian, manusia harus berusaha terus-menerus memperkembangkan dan meningkatkan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Sejak lahir, seorang manusia sudah langsung terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dia dirawat, dijaga, dilatih, dan dididik oleh orang tua, keluarga, dan masyarakatnya menuju tingkat kedewasaan dan kematangan, sampai kemudian terbentuk potensi kemandirian dalam mengelola keberlangsungan hidupnya. Manusia adalah makhluk yang lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lainnya. Kemudian, pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah sikap dan perilaku manusia untuk menjadi lebih dewasa melalui pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana yang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya untuk memanusiakan manusia, mengidentifikasi dan mengetahui mengenai asumsi keharusan pendidikan. Mengapa manusia perlu dididik dan mendidik diri? Mengenai kemungkinan pendidikan, mengapa manusia dapat dididik? Pendidikan bertujuan agar seorang menjadi manusia ideal atau manusia dewasa. Sosok manusia ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemanusiaan, mampu berkarya, dan yang lainnya. Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Misalnya, potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk berbuat baik, potensi cipta, rasa, dan sebagainya. Namun demikian, setelah kelahirannya, bahwa potensi itu mungkin terwujudkan, kurang terwujudkan, atau tidak terwujudkan. Manusia mungkin berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang atau tidak sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya, kurang atau tidak menjadi manusia. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti menemukan fenomena perilaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Orang-orang yang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma budaya masyarakatnya, dan sebagainya. Di samping itu, Anda pun menyaksikan orang-orang yang berperilaku kurang atau tidak sesuai dengan perilaku manusia yang tidak seharusnya, baik menurut nilai dan norma agama maupun budayanya. Antara manusia dan pendidikan telah terjalin hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada. Dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Pendidikan akan menjadi sarana yang tepat untuk mengembangkan dan membangun karakter manusia menjadi lebih baik lagi. Manusia merupakan makhluk hidup yang perlu dididik, membutuhkan pengarahan dalam hidup, harus menempuh pendidikan agar mencapai hidup yang lebih baik di masa depan. Apakah mungkin manusia dapat dididik? Inilah pentingnya hubungan antara manusia dengan pendidikan yang diawali dengan pertanyaan. Atau muncul sebuah pertanyaan, apakah manusia dapat berkembang dan tumbuh sendiri menjadi manusia tanpa perlu dididik? Tanpa disadari sebelumnya bahwa pengetahuan itu sangatlah penting. Tetapi, banyak yang berpikir dan berpendapat bahwasanya manusia tanpa pengetahuan juga tetap bisa hidup. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. M.J. Langeville 1980 mengatakan bahwa manusia itu sebagai animal educandum, dan ia memang adalah animal educable. Jika kita mengacu kepada uraian terdahulu tentang sosok manusia dalam berbagai dimensinya, ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, yaitu 1. Potensialitas, 2. Dinamika, 3. Individualitas, 4. Sosialitas, dan 5. Oralitas.
Yang pertama ada prinsip potensialitas. Pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral atau berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, mampu berkarya, dan lain-lain. Di pihak lain, manusia memiliki berbagai potensi, yaitu potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan potensi karya. Sebab itu, manusia akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal. Yang kedua ada prinsip dinamika. Ditinjau dari sudut pendidik, pendidikan diupayakan dalam rangka membantu manusia agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Manusia selalu aktif, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya, secara horizontal maupun vertikal. Karena itu, dinamika manusia mengimplikasikan bahwa ia akan dapat dididik. Yang ketiga, ada prinsip individualitas. Praktek pendidikan merupakan upaya membantu manusia yang antara lain diarahkan agar dia mampu menjadi dirinya sendiri. Di pihak lain, manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian atau subjektivitas, bebas, dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab itu, individualitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang keempat, ada prinsip sosialitas. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan antar sesama manusia. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan pendidik dan diterima peserta didik. Setelah Anda pahami, hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini, akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lain. Sebab itu, sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Dan yang terakhir, ada prinsip moralitas. Pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. Di pihak lain, manusia berdimensi moralitas. Manusia mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab itu, dimensi moralitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Jadi, pada hakikatnya, manusia adalah animal edukabel, yaitu binatang atau makhluk yang dapat dididik, animal edukandum, makhluk yang harus dididik, dan edukandus, makhluk yang dapat mendidik. Dari hakikat ini, jelas bahwa pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Pada waktu kehidupan permulaan, seperti bayi atau anak-anak, mula-mula yang paling berperan adalah dari segi fisik. Kemudian berangsur-angsur, segi rohani berganti memegang peranan yang lebih penting. Perkembangan fisik individu ditentukan oleh maturation, kematangan, dan learning pembelajaran. Manusia yang bersangkutan juga harus belajar atau harus mendidik diri. Sebab dalam bereksistensi, yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apapun upaya yang diberikan pihak lain kepada seseorang untuk membantunya menjadi manusia atau untuk mencapai kedewasaan. Tetapi apabila seseorang tersebut tidak mau mendidik diri, maka upaya bantuan tersebut tidak akan memberikan kontribusi bagi kemungkinan seseorang tadi untuk menjadi manusia atau menjadi manusia dewasa. Memahami konsep manusia Sebagai makhluk yang perlu dididik, Dapat dididik dan dapat mendidik.